اللهم صل وسلم وزد وعلم وتفضل وبارك بجلالك وكرمك على زين عفتك أشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الغدام ومنبع العلم والخبر والحكمة والهبة أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زد شرفا يا رب زد شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومحابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن الرفيع والقدر الجميل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. إلى أمواتنا وأمواتكم خاصة وأموات المسلمين عامة أن الله يتبشر برحمته ومغفرته إلى أولاد النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وصحبه وذريته وآل بيته ثم إلى خصوصا مؤلف هذا الكتاب شيخ محمد نووي الجوي شيخ محمد سليمان بن حسب الله الشافعي وإلى آبائه مشايخنا ومشايخ مشايخنا ومعالج الكتب التي تعلمنا وعلمنا مؤلفاتهم ثم إلى أرسل جدنا جنوسا ثم إلى مجتهدنا جنائس التي كتب ولكننا جعل ملكها جنوسا أبينا Haji Abdul Salam bin Haji Muskan Haji Sabili bin Asli Bapak Yusuf bin Karim Bapak Muhaimin, Bapak Haji Muhammad Ridwan, Maulana bin Rokok, Maila Arwahi, Jami'ahil Kubur Minal Muslimin wa Muslimat, wa Mu'minin wa Mu'minat, Min Masyarikil Ardi wa Maghribi, Habibari wa Bariha, Al-Fatihah, A'udhu Billahi Minasyaitonir Rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Ali. Qala mu'aliful kitab rahimahullah ta'ala, halaman 10 baris 3 ya Pak, yang sebelah kanan itu, wa ayya'takida. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayya'takida
wajib bagi mukallaf menekankan, meyakini anna afdhalul khalqi, bahwasanya yang paling utama dari makhluk, ulihim, dari keseluruhannya, Nabi Muhammad adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma Rasul, kemudian para Rasul, tsumma Anbiya, kemudian para Nabi, tsumma Malaikat, kemudian para malaikat. Salawatullahi, adapun rahmatnya Allah wassalamu, dan keselamatan Allah alaihi, kepada mereka semua. Tsumma sahabatu, kemudian para sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Wa ayatakida, dan wajib bagi mukallaf. Mukallaf itu orang yang berakal, orang yang sudah balik dan berakal. Apa yang wajibnya? Anal khalqa, bahwa sesungguhnya makhluk, kullahu, seluruhnya, yang mutuna, itu bakal mati makhluk, indan qidai amarihim, ketika telah akhir atau telah habis umur-umurnya makhluk. Alhamdulillah, para jamaah, malam ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat sehat, nikmat kesempatan ini bisa kita maksimalkan untuk duduk bersama, mengaji dan mengkaji, sekaligus bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pengajian. Mudah-mudahan hadir dulu kita di sini ini jadi wasilah, jadi pelantara buat kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang patut kita syukuri ya. Karena kata Nabi, nikmatani mampunun katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang biasanya orang tertipu, yang kadang dua nikmat ini orang lalai. Kebanyakan dari kita ketika dikasih nikmat ini, dikasih dua nikmat ini, lupa dan lalai. Apa? As-sihhatu wal firaqu. Jadi sehat dan punya kesempatan. Jadi ini kita alhamdulillah di malam minggu ini dikasih sehat, kemudian dikasih kesempatan, kita maksimalin nikmat ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah, berarti kita nggak lupa nikmat ini. Karena pada hakikatnya syukur itu bukan hanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bukan cuma itu aja. Syukur itu pada hakikat dasarnya adalah syukur ni'ami fi ta'atillah. Jadi kita menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk taat. Nah ini syukur. Jadi kalau misalnya kita dapat nikmat, cuman kita nggak gunain dalam rangka taat kepada Allah, bukan syukur itu namanya. Misalnya nih, habis jual tanah, gol, kita jadi calon, kita ucapin, alhamdulillah saya nyalonin tanah berhasil, dapat komisi, misalnya 10 juta. Cuman itu duit kita pakai buat maksiat, bukan syukur itu namanya. Jadi gak akan ada nilainya. Jadi kita mengucapkan alhamdulillah, tapi pada pelaksanaannya, prakteknya, nikmat yang Allah berikan itu kita pakai untuk maksiat kepadanya, itu bukan syukur. Jadi syukur itu bukan hanya sekedar di lisan, tapi harus kita aplikasikan dalam perbuatan. Nah ini alhamdulillah kita bisa maksain diri, karena yang namanya ibadah perlu dipaksain. Nanti kalau udah dipaksa baru terbiasa. Kalau udah terbiasa maka udah jadi rutinitas. Ketika ada yang hilang, ketika ada yang ditinggalin, ada perasaan nggak enak dalam hati. Kayak makan, Pak. Kayak makan. Makan ini coba, ada nggak orang yang dalam satu hari hampir lupa makan? Ada mungkin.
dikit ya. Cuman kan pasti ingat tuh. Misalnya biasanya sarapan, karena sibuk, sampai lupa sarapan. Bisa bilangnya apa? Ya Allah, saya lupa sarapan tadi. Itu langsung kita ada ingatan seperti itu. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan. Nah, kalau jadi kebiasaan ya, jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita paksakan. Karena kalau nungguin nggak paksain, nggak akan bisa kita lakukan. Biarin orang mau bilang ria juga biar. Nah itu ya, jadi syukur kita ini kita manfaatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita udah masuk bulan Rajab tanggal berapa ya? Tanggal 6 ya, tanggal 7 besok. Besok tanggal 7. Ini dari yang sunnah amal baik yang yang bagus kita lakukan udah belum Pak? Kemarin baca sholawat selama bulan Rajab udah baca sholawat. Kalau belum kita bahas bareng-bareng. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan sekarang aja kalau bisa berbanyak baca sholawat. Yang kedua sholat 20 rakaat setelah sholat maghrib. Udah. Ya, kalau yang belum laksanain. Nggak lama waktunya. Nggak sampai 20 menit. Ya kalau kita begitu sholatnya ya 15 menit sampai 20 menit. Padahal siapa orang yang sholat 20 rakaat di bulan Rajab setelah sholat maghrib itu akan terhindar dari bahaya selama 1 tahun. Nah, kalau bisa ya, ini saya mengajak sekali lagi paksain. Masa iya sih bulan Rajab selama 30 satu malam nggak bisa kita paksain diri untuk melakukan ibadah itu. Nah itu ya Pak, ini sebenarnya mukadimahnya. Nah ini kita lanjut lagi pembahasan kewajiban kita sebagai seorang mukallaf. Jadi sekali lagi mukallaf itu adalah orang yang sudah balik dan berakal. Orang yang sudah balik kemudian dan berakal. Akal itu sehat, tahu, kenal, bisa membedakan antara duit 50.000 sama 5.000. Kalau orang yang udah tahu ini duit 5.000 menurut 50.000 gedean 50.000, itu mukallaf, sehat akalnya. Apa yang wajib bagi orang yang sudah mukallaf? Dalam kitab ini wa ayatida anna abdul khalqi kullihim nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib kita tekankan, wajib kita yakini bahwa makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad merupakan makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bersalawat kepada Nabi itu ganjarannya begitu besar. Kenapa? Karena Nabi merupakan makhluk yang paling mulia. Nabi merupakan kekasihnya Allah. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah di situ kalimatnya an-nabi ma'rifat, ada alif bukan nakir, ma'rifat. Jadi nabi sudah pasti, udah tentu. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Allah memerintahkan kita untuk bersalawat. Kenapa? Karena Nabi merupakan makhluk yang paling mulia. Bahkan dalam sebuah hadis kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laulaka lama khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau Muhammad, lama khalaqtul aflaq, gak akan diciptakan di alam semesta ini. Begitu mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan sampai kita lupa untuk bersalawat. 1 kali kita salawat dibalas 10 kebaikan. Salawat yang kita bisa, yang gampang aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah Nabi siapa? Summa Rasul, kemudian para Rasul.
Jadi rusul ini kalimatnya jamak, mufradnya satuannya itu disebut rasul. Jadi kalau rasul itu Nabi Muhammad. Kalau rusul, domah semuanya, romnya domah, sinnya domah, rusul itu artinya para rasul. Bedanya rasul sama nabi, jadi bedanya para rasul dan nabi. Kalau rasul itu laki-laki dewasa yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib disebarkan kepada umatnya. Kalau nabi laki-laki dewasa, tapi gak wajib disebarkan pada umatnya ketika dia menerima wahyu. Ya, jadi jumlahnya para rasul itu jumlahnya 313. Cuma yang wajib kita ketahui jumlah 25. Ini sudah dibahas ya beberapa waktu yang lalu. Kemudian setelah rasul, sumpah anbiya, kemudian para nabi, sumpah malaikat, kemudian yang paling mulia si Allah, di bawahnya tingkatannya para malaikat. Sumpah sahabat, kemudian para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi orang yang paling mulia setelah para malaikat adalah para sahabat. Itu tingkatannya. Kemudian setelah sahabat siapa? Dikatakan tabi'in, tabi'in, kemudian para wali, kemudian para ulama. Nah, ini orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mulia di sisi Allah, maka kita juga harus memuliakannya. Terutama di para sahabat, di makanya kita sering mendengar nih di para sahabat beda pendapat ya. Di para sahabat beda pendapat ketika Sayyidina Ali dengan Sayyidina Utsman ketika Umar bin Khattab wafat terbunuh ya, ketika akan melaksanakan sholat subuh. Sayyidina Umar dibunuh ini kan akhirnya Sayyidina Umar tidak seperti Abu Bakar. Jadi kalau Abu Bakar dulu ketika beliau sakit dan tahu nih ciri-cirinya saya akan wafat, kemudian Abu Bakar memanggil para sahabatnya, kemudian memilih siapa yang akan menggantikan khalifah setelahnya. Abu Bakar menyodorkan nama Umar bin Khattab, bagaimana kalau Umar yang akan menjadi pengganti setelah saya. Nah, sahabat semua sepakat. Jadi Umar yang menjadi khalifah setelah Abu Bakar. Nah, kalau Sayyidina Umar karena wafatnya itu dibunuh ya Pak, ditikam ketika akan melakukan sholat subuh. Nama yang membunuhnya itu Abu dibunuh Sayyidina Umar sehingga nggak sempat berwasiat siapa yang akan menjadi penggantinya. Nanti kan akhirnya ada dua kubu nih. Ada dua kubu, ada yang memilih Sayyidina Utsman, ada yang memilih Sayyidina Ali. Kemudian para sahabat sepakat yang menggantikan hari Sayyidina Utsman. Dan kemudian ketika Sayyidina Utsman mulai dari umat Islam berpecah, beda pandangan politik. Jadi kalau beda pandangan politik itu emang dari dulu ada. Sayyidina Utsman pun sama, wafatnya terbunuh. Setelah Sayyidina Utsman berangkat, umat Islam pada saat itu juga masing-masing memiliki calon antara sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. Mulai terjadi gejolak nih, antara sama-sama umat Islam, sehingga akhirnya saling menjelekan. Kemudian Sayyidina Ali lah yang terpilih akhirnya. Walaupun Sayyidina Ali terpilih, tapi ternyata kubu dari Muawiyah bin Abi Sufyan itu tetap tak bisa menerima karena beliau menganggap saya lah yang layak menjadi pengganti setelah Sayyidina Utsman. Mulai terjadi perpecahan dalam umat Islam, terjadi dua kelompok itu. Nah, menanggapi itu bagaimana kita? Ya, kan sahabat Nabi, tapi kenapa rebutan? Nah, dalam hal ini pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita nggak boleh menyalahkan para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat ketika itu berijtihad, ya, mengeluarkan kemampuannya untuk menetapkan
itu berdasarkan ilmunya. Jadi kita nggak boleh menyalahkan. Wah salah nih saya. Makanya orang-orang Syiah itu kan menafikan para sahabat. Jadi yang beliau anggap sahabat Nabi dan yang layak itu hanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. 3 khalifah sebelum itu tadi ada. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Semuanya sahabat Nabi merupakan orang-orang yang mulia. Kemuliaan para sahabat Nabi dibandingkan dengan kita jauh. Karena para sahabat mulia setelah para malaikat. Jadi kita harus meyakini bahwa makhluk yang paling mulia setelah malaikat adalah para sahabat. Nah, gitu ya Pak? Iya. Mengenai kematian tadi itu ya. Nah, jadi kalau semuanya kan akan sama juga Pak ya. Yang saya maksud itu kalau orang sudah selesai di dunia ini otomatis kan pulang. Otomatis ya kan benar ya Pak ya. Ya. Tapi yang saya dengar di mana-mana kata ya musibah. Nah ini yang saya tanyakan kok bisa musibah? Kenapa itu? Karena saya senang kan kok musibah? Ya. Padahal kalau saya tugas misalnya ya, tugas di sana, kerja itu lama kan, kalau pulang otomatis keluarga saya kan senang, wah pulang gitu. Tapi ini kan dikatakan musibah. Baik. Jadi orang yang sudah wafat itu merupakan musibah bagi yang masih hidup, bukan musibah bagi yang meninggalnya. Kenapa? Karena tadi orang yang meninggal dunia itu nantinya jika dia ahli kebaikan, dia akan menginginkan kebaikan tersebut. Jika dia ahli kejelekan, maka sudah dinanti juga kejelekan. Musibah itu bagi keluarganya, ya yang ditinggalkan. Nah kemudian kenapa disebut musibah? Karena sebuah goncangan ketika orang ditinggal dengan orang yang memang sangat disayangi, orang yang sangat kita cintai, itu goncangannya begitu dahsyat. Makanya ketika musibah itu datang, jadi musibah itu tidak selamanya negatif, musibah itu tidak selamanya membuat kesengsaraan. Kenapa? Karena dalam Al-Quran disebutkan ketika dia sabar menghadapi goncangan tersebut, kemudian adanya musibah menjadikan dia takwa kepada Allah, ingat kepada Allah, wa basyiris sabirin alladzina idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu nanti kan ganjarannya, mendapatkan ganjaran yang begitu besar. Orang yang terkena musibah kemudian adanya musibah ini enggak membuat dia terpuruk, justru membuat dia semakin dekat kepada Allah. Dia meyakini bahwa ini emang seluruhnya milik Allah, saya kembalikan ya Allah. Maka begitu besar pahala bagi orang yang terkena musibah tersebut. Jadi gitu ya Pak. Jadi yang terkena musibah apa? Bukan bagi mayitnya, tapi bagi orang yang terkena, bagi orang yang ditinggalkannya. Gitu ya Pak. Nah tugas kita itu ya sabar. Apa itu sabar? Habsun nafsi anil jazmi. Nyegah diri ini biar tak memberontak, biar tak mengeluh. Ketika kita terkena musibah itu macam-macam ya. Salah satunya diantara kematian. Kemudian kita kehilangan, kan musibah. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ganjarannya begitu besar. Jadi akan mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu ya Pak. Jadi disebut dengan musibah seperti itu. Ya. Satu lagi nih. Ya. Ini maaf ya, namanya nanya kita tahu kan. Betul. Kalau kita sudah amal dan sebagainya dan pahala. Dan saya tanyakan masalah itu apa? Jadi saya biar amal dan sebagainya itu ketol gitu loh. Dan saya pasti itu. Baik.
Apa itu pahala? Pahala itu ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat berarti surga. Ketika kita berinfak, kita mendapatkan pahala dari Allah. Di akhirat berarti jaminannya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia pahala yang kita dapatkan apa? Salah satu di antaranya adalah ketenangan. Ketika kita berbuat baik, maka Allah akan memberikan ketenangan dalam hidup kita. Kemudian kalau dalam harta yang kita infakkan kemudian Allah berikan pahala kepada kita, di dunia Allah menjamin. Mana kosong bin sodak, mana kosong malu bin sodak, balias dan. Harta yang kita punya, harta yang kita miliki, kemudian kita infakkan di jalan Allah, kita sedekahkan di jalan Allah, pada hakikat itu tidak pernah. Allah akan memberikan tambahan dari harta yang kita punya tersebut. Ingat, kualitas dari harta itu bukan hanya kuantitas, bukan hanya berarti harta saya bertambah. Kenapa? Karena tolak ukur kebahagiaan itu bukan banyak. Tolak ukur kebahagiaan kita punya harta itu bukan banyak. Karena kalau tolak ukur kebahagiaan dari harta itu banyak, sudah pasti orang yang paling bahagia adalah orang yang banyak hartanya. Cuma pada kenyataannya banyak orang yang punya harta, tapi dia nggak pernah memiliki, nggak merasa bahagia dengan banyaknya harta. Apa? Perasaan kurang. Ini salah satu perasaan kurang itu merupakan salah satu bahwa harta yang dimiliki itu nggak jadi jaminan memberi kebahagiaan. Berarti kalau istilahnya kebaikan itu di dunia dapat ketenangan, dapat surga, betul. Gitu ya Pak. Jadi makanya gitu. Kita kalau punya harta itu pertanyaannya, pahala itu apa sih? Ketika saya bersedekah, saya nggak pernah melihat pahala bentuknya seperti apa, dan saya nggak pernah merasakan kali ketika kita sedekah tiba-tiba tubuh kita misalnya kemasukan pahala kan nggak begitu. Nah, salah satu bentuk pahala yang diberikan oleh Allah ketika di dunia itu ketenangan hidup. Kemudian mungkin juga anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti. Itu kan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang memang itu masalahnya hati gitu. Isi ya, nggak bisa kita buktikan, nggak bisa kita lihat, cuma bisa kita rasakan. Coba kalau kita punya harta, kemudian kita senang berbagi, maka ada kepuasan dalam diri, Namun membahas sedekah ini agak keluar sedikit ya. Jadi sedekah harta yang kita keluarkan ketika kita masih hidup itu lebih bagus kok itu min sodakotika daripada kita bersedekah ketika kita sudah ada. Kenapa sedekah ketika kita masih hidup itu lebih baik dibandingkan ketika sedekah kita sudah mati? Karena ketika kita masih hidup, sedekah yang kita keluarkan itu betul-betul uang kita. Saat ini nih kita bersedekah misalnya ke mushola, kita berinfak beramal 5.000 misalnya. 5.000 yang kita keluarkan itu uang kita, itu milik kita. Tapi kalau kita sudah wafat, uang kita bukan uang siapa? Ahli waris. Jadi ahli waris. Jadi kalau saat ini kita sedekah, maka pahala itu betul-betul buat kita. Tapi kalau seandainya kita sedekah ketika kita sudah mati, itu kan bukan kita yang keluarkan. Siapa? Ahli waris kita. Dia kan orang yang sudah wafat itu kan putus seluruhnya amal perbuatan. Dia nggak punya apa-apa. Ada orang yang sudah meninggal, hartanya dibawa kubur. Nggak ada. Bahkan kalau anaknya nggak misalnya anak-anak kita nggak taat, nggak ganti agama, bisa jadi harta yang kita tinggalin di dalam hutan.
Bisa jadi harta kita yang kita tinggalkan jadi rebutan. Dan misalnya, iya, saya berkata untuk orang tua saya yang sudah nggak ada, nyampe. Sampai. Cuma kan itu bukan orang tua yang mengeluarkannya. Siapa? Kita sebagai anaknya, sebagai bukti bahwa kita sayang sama orang tua. Kita sebagai bukti nyata bahwa kita sayang sama orang tua. Tapi kan bukan dari orang tua. Kayak kita misalnya, sekarang kita bersedekah. Kalau nanti kita sudah nggak ada, bisa nggak kita bersedekah? Kalau kita udah nggak ada, udah dikubur, bisa nggak kita sedekah? Nggak bisa. Kenapa? Karena yang bersedekahkan anak kita. Iya, kalau anak ingat, kalau enggak, dari mana kita mendapatkan pahala sedekah? Padahal sedekah merupakan amal perbuatan yang paling tunggu di akhirat nanti, dikubur nanti. Sampai orang yang kalau kita nih punya keluasan rezeki, kemudian kita nggak mau sedekah, nyesalnya bukan main nanti dia kubur itu. Lalu tadi ilah ajalin kori pak aswadako. Ya Allah, kalau saya diberikan panjang sedikit dari sekelumnya, saya sedekahin harta yang saya punya. Nah, sebelum itu terjadi, maka ayo kita kembali bersedekah. Dan sedekah jangan sampai takut dibilang ria. Orang yang sedekah karena orang yang gak mau sedekah karena takut dibilang ria, itulah ria. Misalnya di bapak, saya pengen sedekah ke musola, tapi saya takut ria, orang-orang bilang saya ria. Nah, itulah dia. Itulah dia. Jadi jangan sampai kebaikan kita nggak jadi karena asumsi perasaan kita orang lain nilai jelek. Jangan. Bahkan kalau ya dalam Al-Quran kan surat Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau kita dapat nikmat, kasih tahu, ceritakan ke orang lain. Ceritakan ke orang lain itu bukan berarti alhamdulillah saya dapat rezeki, bukan, artinya berbagi terhadap sesama. Harus begitu. Jadi kalau saya memang dengan pamaskan, kemudian saya kemudian tempat baru, kalau memang ada yang infak di sini di musola, umumin nggak apa-apa. Kalau masalah ikhlas dan tidak ikhlas itu masalah hati. Itu masalah hati. Dibicarakan seperti itu, kan bisa jadi diinformasikan seperti ini mengajak orang lain untuk juga mengikuti kebaikan, gitu ya Pak? Berarti gini ya Pak, misalnya ini saya mau berdakwah buat orang tua saya atau buat istri saya dan nggak ada, berarti sebutannya sedekah buat orang tua. Iya betul, saya sedekah buat orang tua saya. Nah, kita ada dapat nggak nih? Ya dapat, kita ada dapat. Jadi siapa orang yang melakukan kebaikan, mengajak kebaikan, maka nilai kebaikannya sama. Jadi kalau kita misalnya, kayak tadi ya kasusnya, misal Bapak sedekah buat orang tuanya nih, ya Allah saya lihat sedekahin untuk orang tua saya, maka pahalanya dapat. Bapak yang mengeluarkan dapat. Kenapa? Karena hartanya kan harta kita. Orang tua kita dapat pahalanya. Kenapa? Karena nilai kebaikan seorang anak. Tapi kalau kita sedekah, saya sedekah, ya untuk diri kita aja, berarti orang tua kita yang sudah wafat nggak ada betul. Kenapa? Karena nggak kita niatkan. Makanya baiknya kalau kita masih hidup, sedekah itu kita niatkan juga untuk orang tua. Gitu ya. Wa ayata kita anal qawlahum yamutuna inda qidai amalihim. Nah ini tadi yang pertanyaan menarik ya. Wa ayata kita yang wajib bagi mukallaf, apa yang wajib mendekatkan, meyakini bahwa sesungguhnya makhluk berlaku, bahwasanya sesungguhnya makhluk itu yang tuna itu akan mati. Kapan? Indan qidai amalihim, ketika habis umur. Ketika habis umur para makhluk, para yang untuk ahli bidin qidai umrihim, maka gak akan ada orang yang mati. Gak akan ada orang yang mati bidunin qidai umrihim, tanpa habis masa umurnya.
Maktulan karena mau dibunuh ataupun selain dibunuh. Jadi nggak ada orang mati selama jatah napasnya masih ada. Nggak bakalan ada orang mati kalau jatah makannya masih ada. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala maktulan karena mau dibunuh atau nggak dibunuh. Karena apa namanya? Orang ditembak itu, tembakan peluru itu nggak menjamin matinya seseorang. Kenapa? Karena kalau tembakan mengenai seseorang itu menjadi jaminan orang itu mati, tentunya setiap orang yang ditembak pasti mati. Tapi kan pada buktinya ketika perang terjadi, ada orang yang tertembak mati, ada orang yang tertembak nggak mati. Tabrakan nih misalnya. Tabrakan itu hanya jadi sebab terjadinya kematian. Tapi nggak semua sebab itu bakal terjadi ya. Contohnya apa? Ya kalau kita lihat di televisi ya, tabrakan bus, penumpangnya sama di dalam bus semua. Ketika terjadi tabrakan, ternyata masih ada yang selamat. Kenapa? Karena di situ jatah umurnya masih ada. Racun, orang minum racun. Ya kan ada tuh ya di berita-berita minum racunnya sama, barang makanannya sama. Kenapa yang satu mati, yang satu enggak? Ya karena jatah umur memang Allah tentukan belum habis. Dalam surat Al-Imran ada liqaulihi ta'ala wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjal. Illa bi idznillah kitaban muajjal. Jadi enggak akan ada setiap makhluk yang bernyawa ini dia mati kecuali atas izin Allah. Kecuali atas ketentuan Allah. Kitaban muajjal yang sudah ditentuin. Makanya dalam hidup ini kita nggak usah terlalu takut mati. Kenapa? Karena kita pasti mati. Yang perlu kita takuti adalah kehidupan setelah adanya kematian. Itu yang harus kita takuti. Jangan takut mati. Kenapa harus takut mati? Kalau emang mati itu pasti. Ya apa? Kenapa kita harus takut mati? Kalau kematian itu pasti datang. Justru yang harus kita takuti adalah ketika kita nanti hidup lagi setelah mati. Mau bagaimana nanti kita? Persiapan kita nanti untuk hidup di kemudian hari untuk hidup lagi, yang tidak ada lagi kematian, itu mau bagaimana? Itu yang harus kita khawatirkan di dunia ini. Jadi tidak usah terlalu takut mati. Siapa mati sekarang? Ya tahu dulu gitu ya. Jadi kalau nggak takut mati ya bukan berarti kita mati, bukan. Maksudnya kita siapkan amal perbuatan, amal baik kita untuk menghadapi kehidupan setelah kematian nanti. Wa anal qawmidho li arwahihim malakul mauti. Jadi makhluk yang mencabut ruh kita nanti di arwahihim, ruh makhluk malakul mauti adalah malaikat maut. Siapa? Bahwa Azrail, malaikat Azrail. Kalau kita nyebutnya biasanya Israil. Yang bifathil ain. Jadi malaikat Israil ini di sini digambarkan. Faidah haul ajalul abdi. Jadi ketika udah datang nih waktunya seorang itu akan mati, amarallahu malakal mauti ayat itu ruha dzalikal abdi. Jadi Allah memerintahkan malaikat Israil ya untuk mencabut ruh hamba tersebut. Tapi di sini jelaskan wali malikil mauti aqwa minal malaikah. Jadi malaikat Israil itu punya pembantu, punya asisten. Ya, malaikat Israil itu kalau presiden punya menteri-menterinya. Malikul maut itu malaikat Israil punya teman-temannya. Yang turhum binazki ruhihi, yang tugas membantu dari malaikat Israil ini
buat nyangkut ruh orang yang mau mati. Faidah waslat ilal qulub, ketika ruhnya udah sampai di tenggorokan, baru ada tugas malaikat Israfil. Ya, baru tuh malaikat Israfil nyangkutnya. Di mana sih nyangkut ruh itu? Wa khurujul ruh yaqulu minal yaqub kama ana duluha fi batinin. Jadi ruh manusia itu dicabut. Kalau di sini keterangan dicabutnya dari kepala, ya. Ruh itu dicabutnya dari di kepala. Ini ya tahap memang sensitif. Jadi kalau kita masih punya anak kecil ya, kita punya cucu nih kalau bapak, itu kan kalau bayi, kalau belum berusia masih di bawah 1 bulan ya, di depan apa di atas ini kan ada yang apa namanya gerak-gerak gitu. Kalau kita sebutnya ubun-ubun. Nah, ubun-ubun. Nah, itu ditarik dari situ. Jadi ketika ditarik dari atas berarti dari kaki, mulai dari kaki, kemudian ke dengkul, kemudian ke paha, kemudian ke pusat, kemudian ke dada, sampai ke punggung, baru tuh malaikat apa namanya malaikat Israfil yang mulai mencabutnya. Wa annahum yas'aluna ba'da dafnihim, dan sesungguhnya para makhluk yas'aluna akan ditanya di kita nanti, kita akan ditanya ba'da dafnihim setelah dikubur. Fi kuburihim, di kuburan kita akan ditanya. Jadi segala apa yang kita lakukan di dunia ini kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Ditanya, nggak ada yang kelewat. Umur yang dikasih Allah dipakai buat apa? Dipakai ibadah apa enggak? Anak yang kita punya dididik enggak dengan benar? Harta yang kita punya dibelanjakan di jalan Allah apa enggak? Bahkan orang yang punya harta, ini pertanyaannya lebih banyak dibandingkan orang yang hartanya lebih sedikit. Kenapa? Karena harta itu yang pertama ditanya dari mana dapatnya, halal apa enggak. Kalau emang udah dapat, dibelanjakannya kemana? Dibelanjakannya halal apa enggak? Jadi nggak ada yang terlewat ketika dikubur nanti, pasti ditanya. Wa annahum yus'aluna, akan ditanya. Ba'da dafnihim, setelah dikubur. Kalau dulu guru-guru kita pernah mengatakan orang itu akan ditanya sama malaikat Munkar dan Nakir setelah 7 kali orang yang akan meninggalkan kuburan. Kalau yang saya temukan, itu saya belum menemukan, tapi memang betul itu ada. Tapi yang saya temukan dalam hadis Imam Ahmad atau Imam Muslim, ya. Jadi orang itu nanti akan didatangi malaikat apa namanya Munkar dan Nakir itu setelah orang yang mengantar kita ke kubur itu meninggalkan kita, kira-kira tepakan sendalnya masih kedengeran. Ya berarti kan udah jauh gitu ya. Jadi innal abda idza udi'a fi kubrihi wa tawalla anhu ashabahu. Jadi seorang hamba ketika dikubur dalam kuburannya, kemudian wa tawalla anhu ashabahu, kemudian para sahabatnya meninggalkan, wa innahu la yasma'u qur'ana alihim, kemudian dia masih mendengar tuh suara langkahan sendalnya, atau malakani, akan datang 2 malaikat. Payah udani, kemudian malaikat diriin kita pada di kubur nih. Payah ulani, kemudian malaikat akan bertanya. Munkar Nakir akan bertanya kepada kita. Ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammadin, apa yang kau ketahui? Apa yang kau ketahui? Apa yang kau ingat dari perkataan Nabi Muhammad? Fadimal mu'min, kalau kita orang yang beriman, orang yang percaya sama Nabi, fayaqulu innahu ibadullah, innahu abdullah wa rasuluhu, dia adalah hamba Allah dan rasulnya. Iman kepada Nabi Muhammad bukan cuma percaya. Jadi iman itu amanah bima ja'a bihi Nabi. Kita percaya terhadap apa yang dibawa sama Nabi. Artinya apa? Menjalankan perintah Nabi.
Kalau cuma percaya doang Bapak tanpa menjalani apa syariat-syariat Nabi, ya akan bisa menjawab hati kita. Padahal kubur nanti itu awal manzil min manazilil akhir. Kuburan itu tempat pertama kita dari rangkaian-rangkaian akhir. Fa'in aja kalau kita selamat di kubur, udah mendapatkan kebahagiaan di kubur, fama ba'dal aisyah. Maka setelah dari kubur itu rangkaian kuburan ba'as, kemudian mahsyar, kemudian mizan, kemudian sirat, itu akan mudah. Artinya kalau di sini udah baik, di kubur kita udah baik, kesempat juga akan baik. Maka dari itu mari bersama-sama Pak, dari malam ini kita siapin bekal kita buat kehidupan kita nanti di kubur. Jangan ngandelin saya mah anak saya banyak. Jangan. Kalau anak ingat, kalau anak ada ingat bagaimana nanti? Yang punya anak kita adalah anak kita, didik anak yang benar. Karena dosa anak kalau kita biarin, kita udah wafat, kita udah mati, maka dosa yang dilakukan anak terbawa kita sebagai orang tua. Illa jamaah al-makhsusina, kecuali golongan yang ditentukan. Jadi ada beberapa golongan yang akan ditanya di kubur. Siapa di antaranya? Minhum asyahid, orang yang meninggal atau orang yang mati syahid. Wal itu orang yang menjaga perbatasan. Jadi para tentara yang menjaga perbatasan wilayah muslim, dari gangguan musuh supaya orang yang ada di sini aman. Itu orang yang gak akan ditanya di kubur nanti itu. Kemudian waman mata yaumul jum'ah, waman mata yaumul jum'ati, orang yang meninggal di hari Jumat, awlalatiha, atau orang yang meninggal di malam Jumat, itu gak ditanya tuh. Syaratnya dia beriman. Kalau dia agak iman ya tetap gak ditanya. Yang disebut Jumat itu wabila ulayatil Jumat min zawali yaumil khamis. Jadi dari mulai Kamis setelah zuhur itu disebut orang yang meninggal di hari Jumat. Ya. Jadi kalau orang yang meninggal zuhur, nah itu disebut orang yang meninggal di hari Jumat, yang orang terbebas dari pertanyaan di kubur. Kalau dia iman syaratnya, dia iman kemudian amalnya bagus. Ya kalau cuma iman, kalau cuma muslim doang, cuma kerjaannya sembahyangnya jarang, main judi, mabok-mabokan, ya tetap itu bakal ditanya. Ya kalau begitu enak banget, ya. Gitu. Waman lazima qira'ata suratil mulki, dan orang yang senantiasa membaca surat al-mulk, surat tabarok. Orang yang senantiasa membaca surat tabarok fi kulli lailatin, di setiap malam. Jadi orang yang membaca rutin surat tabarok di waktu setiap malam ini akan dijaga dari pertanyaan di alam kubur. Mulai kapan? Min waqtil ilmi, dari mulai dia tahu. Ini kan berarti saya udah tahu nih sekarang ya. Jadi Bapak kalau pengen mau ditanya di alam kubur, amalin surat tabarok. Jadi malam sebelum tidur baca surat tabarok, insya Allah akan terbebas dari pertanyaan. Cuma jangan punya amalan. Saya udah baca surat tabarok ini, agak sebaik kalau orang bukan itu maksudnya. Ya kalau kita udah nampak ya Pak, nampak kalau gitu baca tabarok tadi kita selamat dari Jadi gitu ya maksudnya. Nah ini jadi orang yang nggak ditanya di alam kubur, itu diantaranya itu orang yang mati syahid, orang yang meninggal di malam Jumat, di hari Jumat, orang yang menjaga perbatasan, kemudian orang yang mewajibkan membaca surat tabarok, kemudian orang yang meninggalnya karena sakit perut. Sakit perut di sini yang di dalam perutnya di sini jelaskan malik tama'a fi batnihi ma'un asfar. Jadi dalam perutnya
tuh dia akan mendapatkan kebahagiaan. Ya. Itu ya Pak, maaf nih. Ya. Berarti ya kalau ada itu kubur ada kubur ya. Berarti selama kita masih ada situ kita masih banyak malaikat. Nah, ini gambarnya begini. Bukan berarti orang yang ditunggu kuburnya itu nggak ditanya. Jadi maksudnya apa? Meninggal jarak. Berarti malaikat itu nanya kita jaraknya cuma segitu doang. Selama kepelakan sendal orang jalan kita masih kedengar. Ini orang jalan nih. Kita kan kadang-kadang kalau orang jalan itu masih kedengar tuh kepelakan sendalnya ya. Nah seukuran segitu tuh. Berarti kurang lebih berapa sampai 1 menit kan? Ini jarak misalnya. Bang Haji misalnya di luar nih, saya lagi Bang Haji jalan. Bunyi sendal Bang Haji masih kedengaran sama saya. Itu jelas. Kira-kira kalau dari sini ke situ berapa menit? Sampai nggak 1 menit? Nggak sampai. Maksudnya begitu. Bukan berarti selama orang masih dikubur itu bakal ditanya. Ya kalau begitu orang itu aja begitu, nggak ditanya gitu. Jadi maksudnya waktunya. Jadi waktu jaraknya itu segitu. Anak saya yang nungguin juga disebutkan sampai berjam-jam. Iya. Jadi nggak ditanya-tanya. Tetap ditanya Pak. Karena jarak sekali lagi waktunya ya. Kita tuh maksudnya gini. Kita duduk dari langkah sedang orang. Kita mendengar langkah sedang orang. Misalnya 10 meter, kita masih kedengaran langkahnya. 10 meter itu kalau kita jalan ke situ itu berapa detik? Ya kurang lebih 10 detik. Artinya waktunya sebentar. Waktu yang singkat ketika kita dikubur malaikat datang. Nah kalau gitu mah nggak usah diajin kubur. Ya salah aja ajin kubur. Kenapa? Karena orang yang membaca di atas kuburannya maka rahmat Allah akan turun kepadanya. Berarti itu kias kan ya? Kias. Jadi maksudnya mah apa namanya waktunya bukan berarti ditungguin kali tanya. Ya kalau gitu mah orang tua kita kalau meninggal kuburin aja dalam kamar. Iya kalau begitu kalau ditanya-tanya intinya mah begitu. Berarti jenazah itu ada orang yang tetap malaikat mengangkat kaki akan datang. Berarti kita masih dulu juga udah malaikat orang kita. Belum, enggak maksudnya gitu lah. Selesai kuburan udah rapi, selesai udah rapi, kan orang tinggalin kuburan itu kalau udah rapi kan, kalau belum rapi belum ditinggalin gitu. Orang udah rapi makanya orang pulang tuh. Nah jarak kalau mungkin kita ya biasanya langkah orang udah ninggalin kuburan, malaikat mungkar nakir datang. Nah kalau itu maksudnya, kalau yang di sini ya, selama dia masih mendengar telapak kaki orang yang jalan, sendalnya orang yang jalan, artinya jaraknya dekat banget gitu. Jadi kuburan Nabi, ya kurang lebih nggak sampai 1 menit, malaikat mungkar nakir udah datang kepada kita. Ketika kuburan kita udah rapi, makanya ada istilah talqin buat kita. Talqin itu bukan buat main, buat orang yang masih hidup. Nah orang yang udah mati mah kita talqinin. Kalau dia bisa jawab, udah kabur semua kita. Talqin itu buat yang masih hidup, bahwa ingetin, bentar kita kalau dikubur, ini pertanyaannya kayak gini, jawabannya kayak gini. Bukan disuruh apalin, tapi kerjakan kebaikan yang nanti kalau kita udah dikubur, pertanyaan dari malaikat kita bisa jawab. Ingetin berarti. Ingetin. Jadi pertanyaan di alam kubur mah nggak usah diapalin, ya. Pertanyaan di alam kubur masih diapalin. Bakal bisa sendiri. Jangan apa? Jangan amal, kedua perbuatan baik. Kalau kita nanti ditanyakan, wama kita buka apa kitabmu? Kalau kita nggak pernah baca Al-Quran, nggak akan bisa jawab. Walaupun kita nggak hafalin, kita baca Al-Quran, akan sampai itu. Bisa kita menjawab. Wama nabiuka, siapa nabimu? Ya kalau kita mengikuti ajaran Nabi, udah pasti kita bisa menjawab. Makrobuka, siapa Tuhan? Ya kalau kita ibadah, amal ibadah kita beribadah kita betul-betul niatnya ikhlas karena
alam kubur nggak usah dihafalin gitu ya Pak. Nggak usah dihafalin. Mau apal segimanapun kalau amal perbuatan kita nggak baik, tetap tidak akan bisa menjawab. Itu ya, Modi ya. Baik, Bapak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa bin fa'ala